Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mesya Rizkia Wandani, perwakilan dari SMPN 1 Grati. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan sebuah dongeng yang sangat seru loh. Mau dengar tidak? Kalau mau, inilah dia, legenda suku Tengger dan upacara Kasoto, yang diambil dari sumber kompas.com. Dulu ada sebuah cerita pada masa kerajaan Majapahit yang sedang dipimpin oleh raja terakhir, yaitu Brawijaya. Keadaannya sangat tak pasti karena punya agama baru, yaitu agama Islam. Pada masa yang sama, Ratu melahirkan seorang bayi perempuan yang diberi nama Roro Anteng. Roro Anteng tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik. Kemudian ia menikah dengan pemuda yang berasal dari kasta Brahma yang bernama Joko Seger. Karena perkembangan agama baru yang semakin kuat, raja dan para pengikutnya terpaksa pergi ke wilayah timur. Sebagian ada yang ke Bali dan sebagian ada yang ke Gunung Bromo. Teman-teman, pasangan Roro Anteng dan Joko Seger ikut dalam rombongan yang pergi ke Gunung Bromo. Sesampainya di sana, mereka melihat pemandangan yang sangat indah. Kemudian mereka sepakat untuk mendirikan sebuah wilayah di sana. Wilayah tersebut diberi nama Tengger yang diambil dari dua nama mereka, yaitu Anteng dan Seger. Bertahun-tahun kemudian, bersamaan dengan perkembangan wilayah yang semakin makmur, Roro Anteng merasa hidupnya masih kurang. Suatu ketika, Joko Seger mendapati Roro Anteng sedang termenung sendirian. "Ada apa, wahai Adinda? Mengapa engkau begitu sedih?" tanya Joko Seger. "Kang Mas, sudah bertahun-tahun lamanya kita menikah. Belum juga kita dikaruniai anak. Siapa yang akan meneruskan kedudukan kita kelak, Kang Mas?" "Aku pun juga memikirkannya, Adinda. Bagaimana kalau kita terus berdoa dan memohon kepada Sang Dewata Agung di puncak Gunung Bromo?" Roro Anteng pun menyetujuinya. Mereka pun berangkat ke puncak Gunung Bromo. Sampainya di sana, mereka berdoa, "Dewa, kami memohon kepadamu, dengarlah permintaan kami. Kami menginginkan seorang anak. Apapun akan kami lakukan agar bisa mempunyai anak." Di sela-sela mereka berdoa, terdengar suara gemuruh. "Dewa telah mendengar doa kalian. Sebentar lagi kalian akan mempunyai seorang anak. Namun dengan satu syarat, anak yang terakhir harus dikorbankan sebagai imbalannya." Tanpa pikir lama, mereka pun menyetujui permintaan dewa. Teman-teman, sesuai janjinya, bertahun-tahun kemudian, Roro Anteng melahirkan bayi pertamanya. Kemudian disusul anak kedua, ketiga, begitu pun seterusnya, hingga lahirlah anak yang terakhir, yaitu Kusumo. Kusumo tumbuh menjadi anak yang sangat rajin dan patuh kepada orang tuanya. Karena itu, ia sangat disayangi oleh mereka. Namun, karena perlakuan baik Kusumo juga, Roro Anteng memiliki niatan buruk untuk tidak menyerahkannya kepada dewa. Namun sayangnya, dewa mengetahui hal itu. Dewa marah. Dewa pun mengirimkan gempa bumi yang dahsyat. Melihat kemarahan dewa, Roro Anteng dan Joko Seger hanya bisa pasrah dan menerima keadaan.
Pada hari yang ditentukan, Roro Anteng, Joko Seger bersama anak-anak yang lain mengantar Kusumo ke puncak kawah Gunung Bromo. Sesampainya di tepi kawah, mereka berdoa. Dewa, dengan segala keraguan di hati kami memohon kepadamu, hentikanlah bencana yang ada di Gunung Bromo. Kami telah menyerahkan anak kami Kusumo kepadamu sebagai imbalan dalam persyaratan yang engkau tentukan. Ajaibnya, gempa seketika mereda. Kemudian muncul cahaya gemerlap yang menelan Kusumo di antara mereka. Mereka semua kaget. Seketika mereka pun langsung melantunkan pujian. Di sela-selanya terdengar suara Kusumo yang mengucapkan selamat tinggal dan berpesan, "Ayah, Ibu, peringatilah peristiwa ini dengan mengorbankan hasil bumi di setiap tahunnya, supaya Gunung Bromo tetap terjaga dari segala macam bencana dan malapetaka." Hingga saat ini, upacara tersebut masih dilakukan dan dikenal sebagai upacara Kasodo. Nah, teman-teman, itu tadi akhir cerita dari legenda suku Tengger dan upacara Kasodo. Semoga kita semua bisa mengambil pesan moral dan dari cerita tersebut ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.